Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Ibu. Nah, dengan beredarnya Permendikbudristek nomor 44 itu terkait dengan profesi, karir, dan penghasilan dosen, maka tentunya dibutuhkan beberapa peran yang bukan hanya dari Kemendikbud saja ataupun dari universitas atau perguruan tinggi, tetapi ada peran-peran yang lain juga yang bisa menjembatani, terutama khusus untuk perguruan tinggi swasta. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan apa yang akan saya sampaikan dalam video ini, ada peranan penting bagi LLDT itu dalam mengimplementasikan Kemendikbudristek nomor 44 tahun 2024 ini, yang nantinya secara khusus itu akan menjembatani kebutuhan dari perguruan tinggi swasta. Iya, jadi nanti perguruan tinggi swasta itu yang di bawah naungan Kemendikbudristek itu ya akan mendapatkan fasilitas, ya akan mendapat dalam hal ini mungkin dalam bentuk sosialisasi dan lain sebagainya yang nantinya bisa agar bisa memahami isi dari Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 ini. Nah, apa saja sebenarnya peranan penting LLDT dalam implementasi Permendikbud nomor 44 tahun 2024 ini? Nah, di sini ada setidaknya beberapa hal ya implementasi Permendikbudristek itu yang membutuhkan peranan penting dari LLDT ini. Nah, tugas dari LLDT ini sebenarnya untuk melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi itu sesuai dengan pernyataan dalam Permendikbudristek nomor 35 tahun 2021. Nah, jadi sebagai lembaga tertinggi kementeriannya, Kemendikbudristek itu menyiapkan inputan dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kemudian akan diimplementasikan ke universitas-universitas. Nah, kalau universitas negeri tentu langsung diarahkan ke universitasnya, sedangkan kalau ke PTS itu harus ada ini yang menjembatani ini untuk ya, mungkin strategi tertentu gitu. Dalam hal ini adalah LLDP. Nah, jadi Kemendikbudristek itu ya menyiapkan berbagai macam kebijakan. Salah satunya adalah penetapan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024. Kemudian juga menyediakan alat bantu implementasi kebijakan ini yang bisa nanti akan mempermudah proses memahami perjalanan dari aturan ini dan juga menjadi sumber informasi bagi LLDT. Jadi kita akan mendapatkan informasi itu khusus untuk di PTS itu dari Kemendikbud itu melalui LLDT ya. Meskipun demikian sudah banyak teknologi yang maju ya. Kalau misalnya Kemendikbudristek itu mengeluarkan kebijakan dan bisa langsung disebarkan ke PTN, maka kita juga bisa secara langsung sebenarnya mendapatkan informasi tersebut tanpa harus melalui LLDT atau melewati LLDT ini. Tetapi LLDC itu sebenarnya punya peranan penting di dalam kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Nah, peranan apa yang dimiliki oleh LLDC ini ya yaitu sebagai strategi implementasi ya. Dalam hal ini adalah mengembangkan dan melaksanakan strategi sosialisasi ya. Itu mereka merencanakan kira-kira sosialisasinya seperti apa biar nanti PTS-PTS, peserta-peserta di PTS itu, dosen-dosennya itu mudah memahami apa yang menjadi kebijakan baru yang sudah dikeluarkan. Kemudian menyusun strategi dan melaksanakan pendampingan berkelanjutan. Jadi LLDT itu tidak hanya sebenarnya mengeluarkan strategi-strategi, tetapi juga melakukan pendampingan secara berkelanjutan sehingga ketika Bapak Ibu ya atau universitasnya itu tidak memahami, Bapak Ibu tetap bisa bertanya kepada LLDT-nya. Kemudian juga bisa menjadi sebagai sumber pusat informasi dan konsultasi bagi perguruan tinggi. Nah, apa sebenarnya LLDT yang mereka harapkan dari strategi sosialisasi kemudian melakukan pendampingan? Jadi yang diharapkan itu adalah hasil dari proses transisi perguruan tinggi yang mengimplementasikan aturan tersebut. Nah, dalam hal ini adalah Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian, perguruan tinggi itu dapat melaksanakan Permendikbudristek ini dengan menetapkan atau menyesuaikan peraturan sesuai dengan
perguruan tinggi itu sendiri. Nah, di mana seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya Permendikbudristek nomor 44 ini itu sangat berhubungan erat atau linearitas dengan Kepmendikbudristek nomor 500 tahun 2024. Oleh karena itu, dengan kata lain bahwa Permendikbudristek ini Bapak Ibu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi ada kaitannya dengan Kepmendikbudristek nomor 500 tahun 2024, di mana ada hubungannya dengan peraturan perguruan tinggi yang nantinya akan disesuaikan dengan kedua aturan tersebut. Nah, apa dampak yang akan diperoleh? Nah, tentunya dampak yang akan dicapai adalah perguruan tinggi itu akan meningkat mutu pelayanannya. Ya, jadi kalau yang selama ini mungkin mutu pelayanannya belum begitu maksimal, harapannya ketika dosen-dosennya kemudian tenaga kependidikannya itu sudah memahami aturan ini, maka mutu pelayanannya akan berubah ini, akan meningkat. Kemudian perubahan pola pikir perguruan tinggi dan dosen yang selaras dengan konsep transformasi. Berikutnya itu adalah implikasi dari Permendikbudristek ya, yang berkaitan dengan profesi, karir, dan penghasilan dosen terhadap fungsi LLDT itu sendiri. Jadi kalau kita lihat ya, dari fungsi kepersonalian di sebelumnya itu menyebutkan bahwa salah satu fungsi LLDT itu menurut peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 35 tahun 2021 itu sebagai organisasi dan tata kerja lembaga layanan pendidikan tinggi, di mana layanan pendidikan tinggi ini adalah layanan yang dikhususkan untuk perguruan tinggi swasta ya. Kemudian pelaksanaan dan fasilitasinya itu adalah penilaian angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi itu sendiri. Nah, dengan adanya Permendikbudristek ini, maka arah transformasi kebijakan dosen itu harus sudah disesuaikan dengan berdasarkan peraturan tersebut ya, terutama yang berkaitan dengan profesi, karir, dan penghasilan dosen, di mana LLDT itu akan bersifat sebagai pelaksana fasilitas peningkatan mutu perguruan tinggi dalam pengolahan pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi. Itu fungsi sebagai LLDT dalam hal ini sebagai pembinaan. Kemudian peranan penting LLDT dalam implementasi Permendikbudristek ya. Apa saja sebenarnya area pendampingan yang perlu dilakukan LLDT di sini. Nah, jadi LLDT ini sebagai organisasi ya di bawah atau lembaga tertinggi di bawah di atasnya yang menaungi perguruan tinggi swasta, itu mendampingi perguruan tinggi di wilayahnya agar perguruan tingginya itu dapat memahami secara keseluruhan isi dari Permendikbudristek ini, kemudian menyiapkan perubahan bisnis proses pengolahan karir dosennya ya. Jadi universitas itu dituntut untuk segera menyusun karir dosennya itu ke depannya mau seperti apa. Gitu. Kemudian menyiapkan perubahan mekanisme promosi dan demosi dosen ya. Jadi ini sekali lagi saya seringkali mengingatkan ya kepada universitas bahwa PTS itu harus benar-benar melihat potensi-potensi dosennya ketika mau mempromosikan dosennya itu ke jabatan akademik yang lebih tinggi ya, terutama ke guru besar. Kemudian demosi dosen itu juga harus disusun sedemikian rupa yang bisa saling menguntungkan antara perguruan tinggi dan dosen yang sebagai pelaksana. Kemudian penggunaan platform sister untuk menerapkan Permendikbudristek 44 tahun 2024. Nah, awal munculnya Permendikbudristek ini itu ada 11 catatan yang dicatat oleh beberapa dosen ya. Di mana salah satunya adalah adanya perpindahan informasi ya, isu bahwa adanya perpindahan platform dari sister ke Anjani kalau nggak salah ya. Nah, itu sebenarnya berbeda. Jadi kalau sister itu tetap untuk layanan kenaikan jabatan fungsional dosen dan juga termasuk untuk dekade dosen. Nah, sedangkan kalau Anjani itu sebagai pengontrol dari luaran publikasi kita gitu. Nah, hasil yang diharapkan seperti apa? Jadi perguruan tinggi itu akan melaksanakan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 dengan menetapkan atau menyesuaikan peraturan perguruan tinggi mengenai profesi, karir, dan penghasilan dosen. Nah, jadi sistem informasi pentingnya itu ya tetap berada di dalam sister. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sisternya seperti apa, nah kemudian perubahannya seperti apa. Oke?
Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita bisa ketemu pada video berikutnya. Saya warahmatullahi wabarakatuh.